Ini dia adalah handphone Vivo Y02 ya. Yang ini rusak LCD-nya dan saya akan menggantinya menggunakan LCD dari merek Pozi ya. Dan bisa kalian lihat di sini LCD-nya sudah rusak seperti ini guys ya. Sudah pecah, kemudian ada warna hitam-hitam dan kemudian ghostos ya. Jadi ya ini harus diganti guys. Yang pertama kali kita lepas dulu SIM tray atau wadah kartu SIM-nya. Dan kemudian jika sudah kita lepas backdoor-nya. Di sini harus melalui lubang atas SIM tray ya karena lebih empuk guys. Dan tinggal kita putar. Di sini saya menggunakan kuku tanpa alat yang lain ya. Makanya setiap tukang servis rata-rata kukunya agak panjang. Dan ternyata handphone Vivo Y02 ini masih segel baut ya. Jadi belum pernah dibongkar sama sekali. Dan langsung saja saya akan lepas untuk baut atas penutup mesinnya. Jadi harus kita lepas semua baut guys ya. Kalau tidak dilepas kita tidak bisa mengganti LCD. Dan ini sudah saya lepas, tinggal kita copot untuk penutup dari penutup mesin atas ya. Dan kemudian tinggal kita lepas soket baterai. Dan tinggal kita tarik untuk baterainya. Kita tarik yang warna hijau saja. Untuk pertama kali memang agak susah guys. Karena ini handphone belum pernah dibongkar sama sekali ya. Masih bawaan pabrik. Dan kemudian di sini tinggal kita bongkar yang di bawah. Karena LCD-nya itu gabung dengan soket cas ya. Jadi dia kayak seperti Infinix, kemudian Redmi 9A ya. Jadi mirip. Dan ini sudah saya lepas bautnya, tinggal kita copot untuk penutupnya. Kita lepas soket dari LCD bawah dan kemudian soket antena kita lepas juga. Dan kemudian soket LCD yang atas kita lepas juga dan kemudian kita tarik. Dan di sini ada kayak plester ya karena masih original. Dan kemudian kita bisa lihat di sini LCD-nya itu sudah ngangkat guys. Jadi sudah tidak nempel alias lemnya sudah lepas. Tinggal kita lepas saja untuk LCD-nya ya. Tanpa kita melakukan blower ataupun menggunakan separator. Dan di sini juga ada pecahan atau serpihan dari LCD yang pecah ya. Dan kita bersihkan terlebih dahulu. Dan untuk pertama kali kita test drive terlebih dahulu untuk LCD dari Pozi ini guys. Ya. Apakah worth it untuk LCD Pozi ini? Kalian bisa lihat sendiri deh untuk hasilnya nanti ya. Jangan lupa tonton sampai durasi video ini selesai ya guys ya. Kita test drive dulu untuk LCD-nya. Kita pasangkan soket atas, kemudian soket bawah. Dan pasangkan baterainya. Dan kemudian kita nyalakan. Kita tunggu sampai ke tampilan menu. Apakah ada kunci layarnya atau tidak. Nanti jika ada kunci layar ya saya akan tes melalui panggilan darurat saja ya. Nah ada kunci layarnya ya. Saya tidak tahu, kita tes saja di panggilan darurat. Kita ketikkan saja angka seperti ini, apakah dia sensitif atau tidak. Dan bisa kita lihat untuk layarnya apakah ada hitam-hitam, ataukah ada yang putih-putih gitu ya. Dan kemudian kita atur kontrasnya, dan untuk kontrasnya juga bagus ya dari Pozi ini ya. Gak terlalu mencolok atau cerah ke mata itu gak sakit. Baik, dan ini sudah lolos test drive-nya lah ya. Karena sudah sensitif banget untuk sentuhannya, tinggal kita lepas kembali, kita lepas baterainya dan kemudian lepas untuk LCD-nya. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya kita bersihkan sisa lem yang ada di frame atau tulangan handphone ini guys. Di sini saya menggunakan obeng min karena sudah terbiasa menggunakan obeng min ya, karena lebih mudah dan kebanyakan sih pada menggunakan pinset ya, kalau saya nggak bisa. Harus menggunakan obeng min seperti ini. Jadi kita bersihkan saja. Jangan sampai tidak bersih ya guys ya. Karena kalau nggak bersih nanti lemnya itu nggak terlalu nempel. Alhasil nanti nggak lama lepas kembali. Ketika handphone buat main game atau buat rutinitas lah intinya ya. Dan pokoknya harus kita bersihkan supaya lem itu nempel ke frame kemudian ke LCD kuat. Dan setelah saya menggunakan obeng, setelah itu saya menggunakan sikat gigi bekas yang halus ya, yang bukan yang kasar. Jadi kita tinggal bersihkan saja seperti ini, digosok-gosok sampai benar-benar bersih ya guys ya. Pokoknya harus bersih ketika kita mengganti LCD ya. Mau kita pasangkan ke handphone ya, harus bersih.
harus rapih gitu guys. Pokoknya harus rajin deh pokoknya ya. Dan kita lihat di sini sudah bersih semuanya dan kemudian tinggal kita rapikan untuk LCD-nya. Kita lepas plastik merah ini dan di sini tidak ada double tip dan kemudian kita lepas untuk apa ini? Tempelan ini ya guys ya. Kita lepas busa ya, kayak busa. Dan kemudian di sini saya menggunakan lem B7000 dan ini ada sensor, kalian jangan ditutup lem guys ya. Kalau bisa, kalau kalian memang nggak tahu, dilewatin saja, jangan dilem. Dan kemudian kita lem saja di yang lainnya, kita muter sampai kita lem seluruhnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit untuk lemnya ya. Di sini kalian harus menggunakan lem yang warna hitam, bisa juga terserah kalian deh. Kalau mau menggunakan lem yang warna bening ya nggak apa-apa, yang terpenting jangan menggunakan lem yang warna putih ya. Karena kalau yang warna putih kan itu memang lebih bagus untuk lem yang warna putih, cuman kan ini kan LCD-nya hitam dan frame-nya juga hitam. Dan ini sudah saya lem seluruhnya, tinggal kita terapin untuk LCD-nya. Jangan lupa dimasukkan soket bawah dan soket atas dan kemudian kita terapin, kita tekan pelan-pelan di sini ya. Jangan terlalu kuat. Pokoknya soketnya sudah masuk semua, tinggal kita tekan-tekan seperti ini dan kemudian tinggal kita kasih karet supaya nanti tidak nimbul ke atas dan tetap presisi gitu ya, tetap presisi sembari kita menunggu lemnya kering guys. Di sini saya menggunakan 3 karet saja di tengah dan 2 di ke atas ke bawah ya. Jadi seperti di video deh pokoknya. Dan tinggal kita tunggu minimal 30 menit dan maksimal 1 jam. Nah, di sini durasi video saya percepat, ini sudah 30 menit. Tinggal kita lepas karet dan kemudian tinggal kita pasangkan kabel antena ini dan kemudian soket bawah kita pasangkan. Kemudian di sini untuk soket LCD kita pasangkan dan kemudian tinggal kita rapikan supaya nanti dipasang baterai mudah ya. Dan ini sudah rapi, tinggal kita pasangkan baterai dan klipkan untuk soket baterainya. Dan coba kita tes untuk LCD-nya dan nyala ya. Alhamdulillah, tinggal kita rapikan penutup dari mesinnya ya. Jangan lupa dipasang seluruh baut. Untuk bautnya ukurannya sama semua ya. Dan pasangkan juga penutup dari papan PCB bawahnya. Kita pasangkan seluruh bautnya juga. Jangan sampai ketinggalan untuk bautnya ya. Karena tadi lengkap, karena handphone ini masih original. Dan ini sudah, tinggal kita pasangkan backdoor belakangnya guys. Kita tekan, jangan sampai nggak rapet. Dan nekannya juga jangan terlalu kuat. Karena ini kan LCD masih baru ya. Jangan terlalu menekan terlalu kuat yes. Kita pasangkan SIM tray dan kemudian tinggal kita bersihkan sisa lem yang di samping-samping. Dan di sini juga saya bonusin anti gores. Untuk anti gores sama dengan Realme C11 ya. Saya menggunakan anti gores Realme C11. Kenapa dibonusin anti gores? Karena kan ya itu dia, biar orangnya seneng ya. Berapa bang biaya menggunakan LCD Pozi ini dan dibonus anti gores? Sekitar 250.000 ya. Dan bergaransi 7 hari dan bisa kalian lihat di sini LCD-nya kontrasnya bagus untuk Pozi ini dan presisi. Jadi seperti itu ya untuk cara pergantian LCD Vivo Y02 menggunakan LCD Pozi. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe YouTube saya ini dan jangan lupa like. Terima kasih. Bye bye.